Judi online ini selain menimbulkan efek kecanduan, juga bisa meningkatkan hasrat para pelakunya untuk melakukan tindakan kriminal-kriminal lainnya. Masyarakat Indonesia itu jadi korban judi online, mencapai lebih dari 65 triliun loh kerugian. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Belakangan, kita sedang mengalami masalah yang sangat serius di dunia digital, yakni perkara judi online. Tentu kalian familiar dong dengan iklan-iklan judi online yang bertebaran itu. Semuanya itu adalah racun. Yang diracuni siapa? Terutama anak-anak muda. Bahkan nih di tongkrongan-tongkrongan ini udah mulai berjamur istilah bahwa Gen Z atau Gen Z itu bukan lagi sekedar generasi Z, tapi generasi Zeus. Ya, itu karena saking banyaknya anak muda atau Gen Z yang merupakan harapan bagi bangsa ini ke depannya itu kecanduan judi online. Dan tentu saja ini bikin permasalahan yang lebih kompleks ke depannya. Kenapa? Judi online ini selain menimbulkan efek kecanduan, juga bisa meningkatkan hasrat para pelakunya untuk melakukan tindakan kriminal-kriminal lainnya. Karena ini bisa jadi pintu masuk untuk tindakan-tindakan lain. Banyak bertebaran di berita-berita. Ada anak-anak muda atau bahkan yang lainnya, para pelaku judi online ini nekat melakukan pencurian dan lain-lain hanya demi untuk berjudi karena udah kecanduan. Ini kan sangat bahaya. Sedangkan mereka ini, para Gen Z, para anak muda yang kecanduan judi online ini, ya sebenarnya sangat dibutuhkan bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia emas. That's why, menurut gua, memang sudah saatnya judi online ini diberangus abis, dihabisin sampai ke akar-akarnya. Nggak cuman nangkepin kroco-kroco bandar-bandar kecil aja, tapi sampai ke bandar-bandar besarnya. Kalau gua mau merujuk ke laporan PPATK pada 2022 lalu, di situ disebutkan 2,1 juta masyarakat Indonesia itu jadi korban judi online. Tahu berapa nominalnya? Ya, mencapai lebih dari 65 triliun loh kerugian karena judi online itu. Duitnya lari kemana? Duitnya lari ke bandar-bandar besar termasuk yang di luar negeri. Dan yang mirisnya lagi, Menkominfo nih dalam sebuah rapat dengan Komisi 1 bahkan pernah bilang bahwa ketika mereka ingin menutup situs-situs judi online dapat ancaman dari oknum berbaju coklat katanya. Atau dalam hal ini ya oknum polisi. Dia kemudian menegaskan bahwa polisi harusnya solid untuk memberantas judi online. Dari semua kompleksitas masalah ini dan kerugiannya, ini tentu butuh lebih dari soliditas, tapi kemudian komitmen yang nyata dari pemimpin tentu saja untuk memberantas sampai ke akar-akarnya judi online. Nah, berhubung ini udah deket nih sama Pilpres, gua pun mencermati lah visi misi para kandidat yang muncul. Dari 3 kandidat ini, ternyata cuma 2 yang punya fokus untuk memberantas judi online, yakni kandidat Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Muhaimin. Sementara di visi misinya Prabowo Gibran itu nggak ada soal pemberantasan judi online. Padahal nih, kalau kita cermati lagi gitu kan, Prabowo Gibran ini kan jualannya katanya harapan anak muda gitu kan. Meskipun ya anak mudanya yang dibantu paman. Tapi ternyata yang dia mengaku mewakili anak muda ini tidak peka juga dengan permasalahan utama anak muda. Banyak banget loh anak muda ini yang kemudian kayak yang gue bilang tadi kecanduan judi online. Tapi malah nggak menjadi fokus mereka. Gue bertanya dong kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa sih alasan kalian tidak memasukkan judi online sebagai program untuk nanti ketika menjadi presiden dan wakil presiden mungkin kalau terpilih? Kenapa alasannya? Apakah jangan-jangan jualan kalian yang muda-muda itu cuman gimmick aja? Tapi ya udahlah.
Semua orang, semua capres pada akhirnya ketahuan kan aslinya itu gimana, fokusnya gimana. Dan kita sebagai pemilih ya tinggal memilih yang terbaik aja. Siapa yang kemudian benar-benar fokus untuk membenahi masyarakat, termasuk membenahi anak muda. Nggak cuman gimmick-gimmick aja deketin anak muda. Apalagi anak mudanya dibantu paman. Balik lagi ke soal judi online tadi. Kalau gua pribadi, gua sangat sepakat dengan Ganjar dan Mahfud ketika mereka menempatkan soal pemberantasan judi online itu di visi misi mereka yang ngomongin ekosistem digital. Kenapa? Karena memang pintu masuk judi online itu ya di ruang digital. Di sini Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bilang bahwa akan menciptakan ruang digital yang berdaulat. Dengan kedaulatannya itu, yang dimaksud Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah menjamin hak-hak masyarakat untuk tetap berdaulat di ruang digital, termasuk menjaga dari ancaman judi online. Yang kalau bisa gua artikan lagi, menjaga dari ancaman ini berarti ada sisi pencegahannya. Pencegahan gimana? Judi online itu tidak bisa menjamur di masyarakat. Atau juga di sini bisa gua katakan adalah dengan memberantas judi online itu sampai ke akar-akarnya. Dan gua sangat percaya dengan kemampuan Pak Ganjar terlebih Pak Mahfud. Karena seperti yang kita tahu, Pak Mahfud adalah pendekar hukum. Pak Mahfud telah teruji kredibilitasnya sebagai seorang yang memang berkomitmen menegakkan hukum seadil-adilnya. Dia nggak peduli tuh siapapun bakal dilawan. Ketika orang nggak berani bongkar kasus-kasus besar, Pak Mahfud dengan PD-nya membongkar kasus besar. Kita masih ingat bagaimana kasus Sambo. Salah satu yang menjadi benteng utama untuk penegakan kasus itu adalah Pak Mahfud. Dan kita melihat pangkat Sambo yang tinggi itu tidak berlaku lagi. Akhirnya Sambo diproses dan diputus hukuman yang sangat tinggi. Itu karena komitmen Pak Mahfud, nggak ada takutnya. Kalau pinjem bahasa Gus Dur nih, Pak Mahfud ini peluru tidak terkendali. Jadi bisa hajar sana sini, hajar sana sini. Dan itu adalah yang kita butuhkan hari ini di tengah keruwetan hukum. Ya kalau Menkominfo Budi Ari tadi bilang ada oknum coklat yang melindungi judi online, kemudian atau mengancamlah bahasanya Budi Ari ketika Menkominfo ingin memberantas judi online, ya gue yakin Pak Mahfud ketika nanti menjadi wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, mereka ini kan satu paket ya, sama-sama tegas gitu. Pak Mahfud pun akan sangat-sangat bisa untuk kemudian bukan hanya membuat institusi kepolisian itu solid memberantas judi online, tapi bahkan membersihkan yang kata Budi Ari tadi, oknum-oknum nangkal itu. Ya, kita nggak perlu ragu lagi dong soal itu. So, kalau nih teman-teman semua warga Indonesia, terutama anak muda yang memang sudah muak dengan judi online, dengan bandar-bandar judi online yang memang niatnya cuma satu, mengeruk keuntungan dari ketidaktahuan, mengeruk keuntungan dari anak-anak muda, dari masyarakat Indonesia yang kepepet. Mari bersama-sama kita lawan judi online. Dari sini kita pun tahu siapa yang benar-benar berkomitmen untuk membereskan judi online sampai ke akar-akarnya, sampai ke bandar-bandarnya. Gua sih percayanya sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bye.